Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 79 Bunga Persik mekar di bulan Maret. Feng Jiu tertawa dan berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Kau tahu betapa hebatnya Leng Xuang. Selain itu, jangan lupa bahwa kau ingin mengalahkan Guan Siruan di depan semua orang di keluarga Guan bulan depan, jadi, bukankah seharusnya kau menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi? Feng Jiu terdiam sejenak, lalu melanjutkan perkataannya, terlebih lagi, ku dengar pemandangan di biara bunga persik sangat indah, aku bermaksud tinggal di sana beberapa hari sebelum kembali. Tinggal beberapa hari. Guan Xilin terkejut sesaat sebelum berkata, tapi biara bunga persik tidak pernah mengizinkan siapapun menginap semalam sebelumnya. Feng Jiu tertawa licik. Mereka tidak pernah melakukan itu, tapi... Lihatlah apa ini. Dia mengeluarkan sesuatu dari ruang dan melambaikannya di depan wajah Guan Xilin. Guan Xilin mengambilnya dari tangan wanita itu untuk diteliti dan matanya membelalak tanpa sadar saat dia berseru, akta tanah. Akta tanah untuk biara bunga persik. Bagaimana? Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Bulan lalu, seseorang datang ke pasar gelap dan meminta bertemu dengan saya. Awalnya saya tidak ingin repot-repot, tetapi ketika saya melihat imbalannya adalah biara bunga persik, saya menerimanya. Jadi, mulai sekarang, tempat itu sepenuhnya milik kami. Dia menyeringai dan menyimpan surat tanah itu sambil berkata, karena kebetulan saya sedang punya waktu luang akhir-akhir ini, saya berpikir untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Pertama, saya bisa pergi dan menikmati pemandangan bunga-bunga, dan kedua, saya juga bisa melihat-lihat tempat itu. Jika saya merasa tempat itu cocok, saya akan menggunakannya sebagai tempat berpijak bagi dokter hantu. Mata Guan Xilin berbinar dan dia berkata, bunga persik tumbuh di area yang sangat luas di biara bunga persik dan pinggiran luarnya dipenuhi bunga persik dengan berbagai warna. Namun, meskipun namanya biara bunga persik, sebenarnya biara ini tidak ada hubungannya dengan biara sama sekali. Saya pernah melihatnya dari jauh sebelumnya, dan melihat bahwa halaman dan paviliun di dalamnya sangat elegan. Dan saya juga mendengar bahwa bunga persik di tempat-tempat di dalam pinggiran dalam yang tidak boleh dimasuki orang dipindahkan dari tempat lain dan bunga-bunga itu benar-benar mekar sepanjang tahun, dan bunga-bunga itu lebih indah daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Mendengar itu, Feng Jiu melemparkan pandangan sinis ke arahnya sambil menggoda dan berkata, saudaraku, kamu tampaknya tahu banyak tentang hal itu. Guan Xilin menggaruk kepalanya dan tertawa malu seraya berkata, aku pernah ke sana bersama beberapa teman sebelumnya dan begitulah aku mengetahui semua ini. Saat dia berbicara, dia melihat Feng Jiu masih menatapnya dengan senyum lebar dan dia melambaikan tangannya padanya untuk berkata, kalian pergi saja. Aku tidak akan pergi bersama kalian kali ini. Aku akan menunggu sampai perjalanan berikutnya. Memem. Kalau semuanya sudah siap di sana, tidak akan terlambat bagimu dan Leng Hua untuk datang. Feng Jiu mengangguk dan melirik Leng Hua yang masih berlatih Tai Chi, lalu berkata, kemarilah. Leng Hua jatuh ke posisi istirahat dan mengembuskan napas ringan sebelum berlari menghampiri Nyonya. Sejak ia bangun, kesehatannya semakin membaik dari hari ke hari. Ia yang sebelumnya kesulitan berjalan beberapa langkah kini bahkan mampu belajar Tai Chi dari majikannya. Meskipun, ia juga berpikir bahwa Tai Chi dengan gerakannya yang lemah dan ringkih tidak banyak gunanya, namun karena majikannya telah mengatakan bahwa itu baik untuk kesehatannya, ia tetap meneruskan latihannya. Melihat pemuda yang berat badannya bertambah sedikit selama 2 bulan terakhir, Feng Jiu tersenyum dan mengingatkannya, aku akan pergi bersama adikmu ke biara bunga persik. Kau tinggallah di sini dan rawat dirimu hingga sembuh. Dan, awasi juga adikku, pastikan dia tidak bermain-main. Leng Hua melirik Guan Xilin di sampingnya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh sambil berkata, baik, saya akan mengawasi Tuan Muda. Kenapa aku harus meminta dia mengawasiku? Sudah cukup jika anak itu bisa menjaga dirinya sendiri. Guan Xilin menggerutu pelan pada dirinya sendiri. Feng Jiu mengabaikannya dan melanjutkan berkata, satu hal lagi. Kamu harus berlatih Tai Chi setiap hari dan malam. Aku mau. Leng Hua menyetujui sekali lagi. Pada saat itu, Leng Xuang datang mengenakan setelan jas hitam yang pas. Ketika dia melihat mereka semua di halaman, dia menghampiri Feng Jiu dan berkata, Nyonya, kereta kuda sudah siap. Memem. Kita pergi dulu setelah aku ganti baju sebentar. Begitu berkata begitu, Feng Jiu langsung berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Setelah itu, Leng Xuang menoleh ke arah adik laki-lakinya dan tatapannya melembut saat dia mengingatkannya dengan lembut, aku akan pergi bersama Nyonya dan kamu jaga dirimu baik-baik di rumah. Leng Hua mengangguk dan berkata dengan khawatir pula, kakak, lindungi Nyonya dengan baik, dan jangan biarkan siapapun mengganggunya.